Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Payang. Halo Dauni, berjumpa lagi dengan Cece Max. Terima kasih udah klik video Cece, dan seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya ya dah. Nah, pada video kali ini Cece akan menceritakan sebuah kisah pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang bernama Richard Ramirez. Nah ya udah, Richard ini melakukan banyak kejahatan, mulai dari penculikan, perampokan, pedofil, pemerkosaan, bahkan nantinya berujung ke pembunuhan berantai. Senjata yang digunakannya pun bermacam-macam dah, mulai dari pistol, pisau, palu, parang, besi ban, dan dia akan menggambar lambang setan di setiap aksi yang dilakukannya. Sebelum Cece melanjutkan ke korban-korban pembunuhan, Cece akan menjelaskan dulu profil Richard Ramirez ini. Nah, sekarang kita masuk ke profil, ya udah. I dare you to fix me. Lahir dengan nama lengkap Richard Levamulos Ramirez pada tanggal 29 Februari 1960 di El Paso, Texas, Amerika Serikat. Dia ini merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ayahnya bernama Julian Ramirez dan ibunya Mercedes Ramirez yang merupakan warga Meksiko yang biasa saja. Nah, ayahnya ini dulunya seorang mantan polisi yang sekarang bekerja sebagai buruh di salah satu stasiun kereta api, dan dia bertemperamental sangat kejam. Sampai-sampai Richard ini lebih memilih tidur di pemakaman setempat daripada rumah sendiri. Sejak kecil Richard ini sudah mulai mencuri sehingga dia dijuluki Richard si panjang tangan. Nah, pada umur 10 tahun, si Richard ini sudah mulai mengkonsumsi rokok ganja. Lanjut ke umur 12 tahun, dia mulai terpengaruh oleh sepupunya yang bernama Miguel Ramirez. Siapa Miguel Ramirez ini? Dia ini merupakan seorang veteran tempur baret hijau yang dihormati, dan dia suka membanggakan eksploitasi dan penganiayaannya selama Perang Vietnam. Dia mulai memperlihatkan foto-foto wanita yang telah dia siksa dan perkosa ke Richard. Nah, bahkan ada foto dia yang lagi berpose sambil memegang kepala wanita yang telah dia penggal. Bahkan Miguel ini mengajarkan Richard bagaimana cara membunuh secara sembunyi-sembunyi. Pada tanggal 4 Mei 1973, terjadilah penembakan yang dilakukan oleh Miguel kepada istrinya hanya karena percecokan rumah tangga. Dan pada saat kejadian itu Richard ini ada di sana dan menyaksikan kejadian itu. Tahun 1977, Miguel pun dinyatakan tidak bersalah karena alasan kegilaan. Dia pun dibebaskan setelah 4 tahun ditahan di rumah sakit jiwa bagian Texas. Pada masa remaja, Richard ikut pindah bersama kakak perempuannya yang bernama Ruth dan suaminya Roberto, atau dikenal sebagai si pengintip Tom. Mulailah Roberto ini mengajak Richard setiap malam untuk melakukan aksinya itu. Disinilah mulai Richard menggunakan LSD, yaitu sejenis narkoba yang memberikan efek halusinasi, dan kemudian Richard tertarik kepada satanisme atau penyembahan setan. Mulailah Richard ini menggabungkan fantasi seksualnya dengan melalui kekerasan, perbudakan paksa, dan pemerkosaan. Pencurian pun dilakukannya di Holiday Inn tempat dia bekerja. Dia merampok para pengunjung yang sedang tidur. Perbuatannya itu diketahui ketika Richard mulai mencoba untuk memperkosa salah seorang pengunjung. Tetapi sidang pidananya dibatalkan karena si korban ini menolak untuk bersaksi melawannya di pengadilan. Dan pada umur 22 tahun, pindahlah Richard ke California dan menetap di sana. Masuklah kita ke pembunuhan yang telah dilakukan oleh Richard Ramirez atau The Night Stalker. Something I can't forget.
Pembunuhan pertama yang diketahui tetapi belum teridentifikasi oleh polisi yaitu pada tanggal 10 April 1984. Seorang gadis kecil berumur 9 tahun bernama Mei Leung. Dia ini keturunan Tionghoa Amerika. Richard membunuh dia di ruang bawah tanah hotel tempat dia tinggal di distrik Tenderloin. Richard memukul dan memperkosa sebelum menikam sampai mati gadis malang ini dan mayatnya digantung di pipa. Lanjut ya udah, pada tanggal 28 Juni 1984, seorang nenek tua berumur 79 tahun dan dia bernama Jenny Finkel yang tinggal di Glacier Park, LA ditemukan tewas di atas kasur dengan kepala hampir terpenggal. Nah, pembunuhan yang diketahui pada tahun 84 ini cuma 2 ini ya udah. Sekarang kita lanjut ke tanggal 17 Maret 1985. Richard menyerang sebuah rumah di Rosemead, California dan Daily Yoshi Okazaki berumur 34 tahun ditembak dengan menggunakan pistol kaliber 22. Sedangkan teman serumahnya itu Maria Hernandez berumur 22 tahun bisa kabur dan selamat. Masih di hari yang sama loh udah, hari yang sama 40 menit setelah kejadian di Rosemead, Sailan Yu berumur 30 tahun ditemukan tergeletak di tengah jalan Monterey Park dengan luka tembakan dengan pistol yang sama yaitu kaliber 22. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak terselamatkan. Kemudian tanggal 27 Maret 1985 di luar Whittier, California, Vincent Zazzara berusia 64 tahun ditembak 2 kali di wajahnya dengan pistol kaliber 22 saat sedang tidur. Istrinya, Maxine Zazzara berusia 44 tahun, diikat tangannya kemudian tubuhnya dimutilasi, bahkan matanya dicongkel oleh Richard. Hanya itu, tubuhnya dimutilasi oleh Richard dan ditemukanlah beberapa tusukan di daerah kemaluan. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1985 di Monterey Park, polisi mendapat laporan bahwa Bill Doi berusia 66 tahun ditembak wajahnya dengan menggunakan pistol kaliber 22 dan istrinya Lillian Doi diperkosa. Bill Doi dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak bisa diselamatkan karena luka-luka yang diterimanya sudah sangat parah. Pada malam hari tanggal 29 Mei 1985, Richard berkendara dengan menggunakan mobil curian ke Monrovia. Dia merampok rumah Mabel berusia 83 tahun. Bel diikat menggunakan kabel listrik, kemudian Richard menyentrumnya. Sedangkan adiknya bernama Florence Netilang berusia 81 tahun yang cacat diperkosa oleh Richard. Setelah melakukan itu, Richard menggambar lambang pentagram di paha korban dan di kamar dinding korban. Polisi menemukan kedua korban ini setelah 2 hari kejadian dan Bel tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya ya udah, tanggal 30 Mei 1985, Richard memasuki rumah Carol Kyle berusia 42 tahun. Richard memperkosa berulang kali Carol dan kemudian Carol ini bersama putranya yang berumur 11 tahun diikat dan diborgol. Setelah itu Richard kabur. Berarti kedua korban ini selamat. Richard tidak sampai membunuh mereka. Selanjutnya, tanggal 2 Juli 1985, rumah seorang janda bernama Mary Louise Cannon berusia 75 tahun di Arcadia dimasuki oleh Richard. Mary yang sedang tidur dipukul kepalanya menggunakan lampu tidur sampai pingsan. Setelah itu, Richard ini pergi ke dapur dan mengambil pisau yang ada di sana dan menusuk sampai mati. Dan
tanggal 5 Juli 1985, Richard mencoba merampok rumah Whitney Bennett berusia 16 tahun di Sierra Madre. Bennett yang sedang tidur ini dipukul kepalanya menggunakan besi pencongkel ban. Setelah itu Richard pergi ke dapur dan mencoba untuk mencari pisau, tapi dia tidak menemukannya di sana. Karena itu akhirnya dia berusaha untuk mencekik leher Bennett. Tetapi Bennett ini tersadar ya dah. Melihat itu Richard pun kabur dari sana. Bennett ini dibawa ke rumah sakit dan dia selamat dengan jumlah jahitan sebanyak 478 di kepalanya. 2 hari kemudian ya tanggal 7 Juli 1985, rumah Joyce Nelson berusia 60 tahun di Monterey Park dimasuki oleh Richard. Joyce yang sedang tertidur di sofa ruang tamu dipukul dan ditendang kepalanya sampai mati oleh Richard. Masih malam yang sama ya udah setelah dia membunuh Joyce, Richard ini masuk ke rumah Sophie Dickman berusia 63 tahun yang berlokasi sama di Monterey Park. Dia mengikat Sophie kemudian memperkosanya. Setelah itu dia pergi dari sana. Sophie selamat ya udah, Richard ini nggak sampai membunuh Sophie. Lanjut ya dah, pada tanggal 20 Juli 1985, Richard mengendarai mobil Toyota curian pergi ke Glendale, California. Dia memasuki rumah Maxon Kneiding yang berusia 68 tahun dan Leila Kneiding berusia 66 tahun. Setelah masuk, Richard menusuk mereka menggunakan parang. Setelah itu, dia menembak kepala kedua orang itu dengan menggunakan pistol kaliber 22. Tak sampai di situ ya dah, Richard ini kemudian memutilasi kedua orang ini menggunakan parang. Dan masih di hari yang sama ya udah, setelah dia memutilasi 2 orang, pukul 4.15 pagi dia kembali masuk ke rumah Chainaron Covenant dan dia membunuh dengan menggunakan pistol kaliber 25. Sedangkan istrinya yang bernama Somkit Covenant ini diperkosa berulang kali oleh Richard. Mereka kan mempunyai anak nih udah berusia 8 tahun, jadi Richard mengikatnya. Kemudian dia menyeret Somkit ini sambil bertanya di mana dia menyembunyikan semua uang. Dan di sana disuruhlah Somkit ini bersumpah demi nama setan bahwa dia tidak berbohong dan tidak menyembunyikan uang itu. Itulah pembunuhan terakhir pada bulan Juli. Sekarang berlanjut ke bulan berikutnya. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1985, Richard pun merampok rumah Chris Peterson dan Virginia Peterson di Northridge. Richard menembak wajah Virginia yang berusia 27 tahun. Kemudian setelah itu dia mengarahkan pistol dan menembak ke arah leher Chris. Karena tidak mengenai tempat yang fatal, Chris pun melawan ya udah. Dan dia terkena 2 tembakan lagi. Setelah itu Richard pun kabur dari sana. Pasangan itu pun selamat dari luka-luka mereka. 2 hari setelah itu ya udah, Richard pun mulai beraksi kembali. Pada tanggal 8 Agustus 1985, Richard menggunakan mobil curian ini pergi ke Diamond Bar, California. Dia masuklah ke rumah Elias Ebowat berusia 31 tahun. Elias yang sedang tidur ini ditembaklah oleh Richard dengan menggunakan pistol kaliber 25. Sedangkan istrinya yang bernama Sakina Ebowat berusia 27 tahun diperkosa oleh Richard. Mereka mempunyai anak yang berusia 3 tahun. Richard pun mengikat anak kecil itu. Dan dia memperkosa kembali Sakina. Kemudian dia disuruh bersumpah pada setan bahwa dia tidak akan berteriak. Setelah itu Sakina ini tetap juga dipukuli dan diperkosa lagi. Setelah puas, Richard pun kabur dari rumah itu.
Sakina dan anaknya yang berusia 3 tahun ini selamat, sedangkan Elias tewas pada saat itu. Udah nih. 10 hari kemudian, Richard merampok rumah seorang bernama Peter Pan yang berusia 66 tahun. Peter yang sedang tertidur ini ditembak dengan menggunakan pistol kaliber 25. Sedangkan istrinya bernama Barbara Pan berusia 62 tahun ini dipukuli dan kemudian diperkosa oleh Richard. Setelah itu, dia menembak Barbara. Hanya itu ya udah nih, Richard membuat gambar pentagram di dinding kamar korban dan tulisan Jack the Knife. Kemudian ya udah pada tanggal 24 Agustus 1985, Richard berkendara ke selatan LA menggunakan mobil Toyota curian dan dia pergi ke Mission Viejo. Tetapi perampokan di sana gagal dikarenakan putra James yang berusia 13 tahun ini terbangun karena suara langkah kaki. Kemudian anak ini pun pergi membangunkan orang tuanya. Karena hal itulah Richard pun gak jadi dan dia kabur dari sana. Tetapi James ini sempat ya udah mencatat sebagian plat nomor mobil, warna mobil, dan jenis mobil, dan dia kemudian melaporkan ke polisi dengan informasi itu. Nah mungkin ya udah karena dia udah gagal sebelumnya, masih pada hari yang sama ini Richard masuk ke rumah Bill Krantz berusia 30 tahun dan tunangannya Ines Erikson berusia 29 tahun. Kemudian Richard menembak 3 kali kepala Bill menggunakan pistol kaliber 25. Sedangkan tunangannya itu Erikson diseret dan dia dipukuli sambil diperkosa oleh Richard. Di sana Richard juga bilang ke Erikson bahwa dia adalah the next stalker. Setelah itu Richard pun pergi dan kabur dari rumah itu. Pasangan itu selamat setelah dikeluarkannya 2 peluru dari kepala Bill. Nah yaudah, sebenarnya masih ada lagi satu pembunuhan, tetapi nantinya pembunuhan ini tidak bisa dituntut kepada kejahatan yang dilakukan oleh Richard dikarenakan kurangnya bukti. Nah itu pada tanggal 27 Juni tahun 1985, Patty Elaine berusia 32 tahun di Arcadia ditemukan tewas. Nah ya udah Uni, Patty ini telah disodomi, dicekik, dan tenggorokannya digorok udah oleh Richard. Nah udah Uni, itulah semua korban-korban dan pembunuhan yang telah dilakukan oleh Richard. Sampai di sini dulu ya video DC kali ini. Dan jangan lupa ya untuk lanjut ke nonton ke video part 2-nya, yaitu tentang bagaimana Richard ini tertangkap dan pengadilan kasusnya itu. Stay tune ya udah Uni. Payang, payang, payang. Never ending. It's only